Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Kali ini Mimin akan menyajikan sebuah komentar-komentar lucu para netizen terkait dengan Mulyono. Apalagi di pernyataan terakhir Pak Mulyono ini mengatakan bahwa ingin pulang ke Solo untuk tidur nyenyak dan membawa 42 ekor kambingnya. Dan hal ini membuat netizen ngakak dan kita lihat sendiri bagaimana komentar-komentar lucunya. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Jokowi mengatakan terdapat 43 kambing yang akan dibawa ke Solo. Anjir. Ya Allah ya Karim, aku udah nggak tahu lagi mau komentar apa deh. Jangan komentar bang, jangan komentar. Di saat pemimpin-pemimpin dunia itu meninggalkan legacy yang bagus gitu, agar kepercayaan publik itu terus mengingat kepada dirinya. Di negara kita beda lagi. Udah mau purna tugas jabatan, nanti walaupun udah purna tetap main ke IKN. Ngapain coba? Kan ada presiden baru terpilih, Pak Prabowo. Pak Prabowo pun nggak mau, dia ada dualisme kepemimpinan. Bravo Pak Prabowo. Ya walaupun saya memilih Pak Anies begitu di Pilpres, tetapi kita harus mendorong sebagai warga negara yang baik. Seorang pemimpin yang udah purna tugas dari jabatannya harusnya menjadi negarawan yang baik. Sebagai contoh, suri teladan. Betul. Kambing-kambing mau dibawa pulang tuh apa coba? Bawa pulang terus Pak, makanan kandang. Pening lah gue. Penonton kalian, ku ingatkan sekali lagi sebelum tumbuk gigi kalian, yang sopan kalian komentar. Ini orang-orang besar semua. Ya bang, ya bang. Aku ingin mengingatkan publik saja. Ya sopan. Kalau tidak posting Pak Jokowi tidak FYP. Siapa bilang? Coba sekarang posting tentang 10 juta lapangan kerja, 11.000 triliun, dan 6.000 unit mobil SMK. Pasti nggak bakalan FYP. Karena apa? Karena semua itu bohong. Sejak kapan Mulyono dinobatkan sebagai guru bangsa? Cuma nanya. Buat pengikut Mulyono, waktu dan tempat saya persilakan. Ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar itu anunya. Gue itu gak pernah bosan-bosan ya nanya buat lulu kemarin yang tukang bersih-bersihin, tukang ngelap-ngelapin kesalahan Mulyono atau anaknya bimbing sayur ya. Gue nggak bosan-bosan buat nanya sekarang lu dapat apa. Ketika Yusri Dapat apa kalian? proyek pengerukan pasir, ketika adiknya Pak Bowo mendapat proyek pengerukan pasir, ketika Raffi Ahmad mendapatkan jabatan dengan dokter yang walaupun gak jelas juga, ketika Kiki Saputri ya keluarganya mendapat jabatan tertentu, dan lu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Yang lu dapat apa? Bansos. Tapera, UKT naik, PPN naik, ya subsidi LPG dicabut. Itu yang lu dapet, maupun lu yang dukung ataupun yang gak dukung, kita semua hanya dapet itu ya. Tolong dong, tolong, kalau bego jangan ngajak-ngajak ya. Dulu aja dah tuh yang jalanin peraturannya, kayaknya gua ogah banget sih gua anjing. Halo guys, 2 mingguan belakangan ini banyak sekali konten-konten bertaburan isinya pujian atas program-program Jokowi yang Ini katanya berhasil. lagi heboh. Ditambah hashtag terima kasih Jokowi. Ya kita pahamlah ini bertujuan untuk memoles citra Jokowi menjelang lengser. Nah bicara soal program, ada program 3 juta rumah dari Prabowo Gibran. Jadi pemerintahan Prabowo Gibran nantinya mempunyai program untuk pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit, di perkotaan 1 juta unit, dan di pedesaan 2 juta unit. Nah Joko Sudarto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program tersebut. Menurutnya Indonesia mengalami backlog ketersediaan rumah sebanyak 12,7 unit. Jadi dengan adanya program ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Lebih lanjut, Pak Joko juga menuturkan bahwa industri properti real estate menyumbang 14% PDB dan 9% pendapatan negara atau APBN. Selain itu, sektor industri real estate ini juga menyerap tenaga kerja hingga 19 juta orang.
Program 3 juta unit rumah ini kalau menurut saya ini hanya persediaan persoalan bagi-bagi kue sih. Hingga apa yang disampaikan oleh Pak Joko Sudarto tadi ya banyak kesesatan berpikir lah. Kenapa begini? Karena misalnya soal hutan, soal hilangnya hutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah kehilangan 10 juta hektar hutan primer sepanjang tahun 2002 hingga 2022. Sedangkan dalam periode 1 tahun 2022 ke 2023 setidaknya ada sekitar 290.000 hektar luas hutan primer yang hilang, ya berkurang. Deforestasi yang terjadi di Indonesia menjadi faktor utama konflik antara rakyat dan negara. Pemerintah dengan serampangan memberikan izin bagi perusahaan untuk membuka lahan sawit, pariwisata, hingga alih fungsi lahan menjadi perumahan, ruko, maupun gedung perkantoran. Sedangkan hilangnya 10 juta hektar hutan primer belum termasuk dengan hilangnya luas lahan untuk konversi. Ironisnya, program 3 juta unit rumah pada pemerintahan Prabowo Gibran ini akan semakin memperparah ya, hilangnya luas lahan yang ada di Indonesia. Bayangkan akan seberapa banyak lagi konflik agraria di Indonesia yang terjadi. Akan separah apalagi efek kelangsungan ekosistem imbas program yang serampangan seperti ini. Yang berikutnya adalah soal jebakan hutang di program ini. Katanya program 3 juta rumah ini akan ikut serta dalam pengentasan kemiskinan. Ya, program ini untuk mengentaskan kemiskinan. Namun menurut saya program ini akan semakin memperparah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenapa? Skema kepemilikan program 3 juta rumah yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan ini penuh dengan siasat. Misalnya apakah rakyat miskin harus membayar DP down payment-nya atau tidak? Bagaimana dengan besaran angsurannya, tenornya? Ya, namun permasalahan utamanya sebenarnya bukan hal ini saja, melainkan pada kemampuan finansial rakyat miskin saat ini. Kita semua tahulah, rakyat miskin untuk membeli beras, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja sudah kesulitan. Bagaimana jika ditambah dengan beban membayar DP dan angsuran tiap bulan? Jika rakyat miskin tidak memiliki kemampuan manajemen risiko yang kritis, maka ya mereka akan melakukan pinjaman guna memenuhi kewajiban. Nah, bukankah akan semakin bertambah parah? Bukankah hal tadi sama saja dengan menjebak rakyat miskin untuk berhutang? Lantas bagaimana jika terjadi kredit macet? Ya tentu pemberi pinjaman juga akan terkena imbas juga dari program ini. Saya rasa program ini sangat kental dengan bisnis oligarki di sektor properti. Memang benar, sektor properti atau real estate menyumbang 14% PDB dan 9% pendapatan negara. Namun jangan lengah, ada oligarki di balik program 3 juta rumah dari Prabowo Gibran ini. Ya, kita bisa lihat misalnya Kala Group lah, yang merupakan raksasa bisnis milik Yusuf Kala. Gimana dia bisnisnya ini akan lancar jika yang diusung berhasil menduduki kursi kekuasaan. Dalam hal pembangunan IKN Nusantara misalnya, Yusuf Kala mendapatkan tender untuk proyek properti. Sedangkan pada masa kepemimpinan Pak Prabowo, tentunya dia akan kembali mendapatkan tender untuk menggarap program 3 juta rumah Prabowo Gibran ini. Ya mungkin ya, karena sayangnya sampai saat ini belum tersedia informasi pihak mana saja yang akan mendapatkan tender. Agung Sedayu, Lipo Group merupakan perusahaan properti yang juga mendukung Prabowo Subianto. Nah, dengan banyaknya pebisnis yang merapat ke Prabowo Gibran, tentunya ada balas budi politik yang harus Prabowo berikan. Ya, salah satunya dengan memberikan proyek kepada mereka yang telah ikut mendukung Prabowo untuk duduk di kursi kekuasaan. Nah, per Agustus 2024 dari total target 1,11 juta rumah ini, saat ini masih terrealisasi sekitar 600.000 rumah. Pada 20 Oktober mendatang merupakan masa punabakti Jokowi, yang artinya program 1 juta rumah rakyat ini telah gagal. Ya, Prabowo akan membangun 3 juta unit dalam program yang sama. Maka jika tidak dibarengi dengan manajemen atau pengelolaan yang baik serta analisis risiko yang mendalam, program yang sama oleh Prabowo ini akan mengikuti kegagalan program 1 juta rumahnya milik Pak Jokowi. Ratusan hingga jutaan unit rumah nantinya akan terbengkalai, membuang anggaran negara dan hanya menguntungkan pemilik tender saja. Ya, jika dibilang pesimis, ya memang pesimis lah ya. Faktanya memang pemerintah hanya bisa membuat program, tapi tidak pernah melakukan monitoring hingga tuntas programnya. Salam. Yap, itulah komentar-komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas dan juga cukup menghibur. Dan kita berharap tentunya sebagai rakyat Indonesia untuk Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih saat ini, yang sebentar lagi akan dilantik. Perbaikilah niat Bapak dan bekerjalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Jangan pernah sama sekali mengikuti apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono, apalagi mengikuti apa yang menjadi arahannya atau masukannya. Tentunya Pak Prabowo di masa mendatang akan berbeda dengan gayanya Mulyono. Karena kalau tidak berbeda ataupun mengikuti jejaknya Mulyono, maka tunggulah bagaimana netizen bersuara dan Prabowo dipenuhi dengan kritikan-kritikan pedas. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.